أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jadikan hutan kumpulan pensil, jadikan lautan kumpulan tinta, jadikan tanah untuk menuliskan kumpulan sejarah atas nama kekuatan Fastabiqul Khairat, mengisi dan menghias alam semesta dengan udara segar rahmatan lil alamin. Aku bangsa Indonesia, aku Pancasila, aku cinta Indonesia, merdeka, harmoni, Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Haji Muhammad Jostomo, seorang tokoh nasional dan pengusaha ternama di bidang perhotelan, dikenal tidak hanya karena keberhasilannya membangun jaringan hotel berbintang, tetapi juga karena keteguhan nilai-nilai spiritual yang ia pegang. Salah satu bentuk keteladanan beliau adalah penghormatannya yang tinggi terhadap sejarah dan makna sholat Idul Fitri. Beliau sangat menghikmai bagaimana Rasulullah SAW pertama kali melaksanakan sholat Idul Fitri pada 1 Syawal 2 Hijriah sebagai ungkapan syukur dan sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah. Semangat itu kemudian ia tanamkan dalam dunia usahanya. Sebagai bentuk nyata dari penghormatannya terhadap sunnah Rasulullah SAW, Haji Muhammad Jostomo mewajibkan seluruh hotel berbintang yang ia dirikan untuk menyelenggarakan sholat Idul Fitri, baik untuk karyawan maupun tamu termasuk masyarakat umum. Sholat ini menjadi bagian penting dari suasana religius dan kebersamaan yang ingin beliau bangun, bahkan di tengah industri perhotelan. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat identitas spiritual perusahaannya, tetapi juga menjadi cermin bagaimana nilai-nilai Islam bisa hidup dan memberi warna di dunia bisnis modern. Sejarah sholat Idul Fitri pertama di dunia berkaitan erat dengan masa kenabian Rasulullah SAW. Sholat Idul Fitri pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW setelah diwajibkannya puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Sholat Idul Fitri pertama kali dilaksanakan pada 1 Syawal tahun 2 Hijriah setelah Ramadan pertama yang diwajibkan dalam Islam. Puasa diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Jadi ini adalah Idul Fitri pertama dalam sejarah Islam dan sekaligus sholat Id pertama yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat. Sholat Id pertama dilakukan di tanah lapang atau musholla di luar Masjid Nabawi. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW dalam melaksanakan sholat Id, ini menunjukkan aspek sosial dan keterbukaan ibadah ini kepada seluruh umat di dunia. 2 rakaat tanpa azan dan iqomah, 7 takbir di rakaat pertama, 5 takbir di rakaat kedua. Pendapat mayoritas ulama. Dilanjutkan dengan khutbah setelah sholat. Rasulullah SAW menganjurkan semua orang untuk ikut, termasuk wanita dan anak-anak. Pada Idul Fitri pertama ini juga disyariatkan zakat fitrah sebagai bentuk penyucian jiwa dan bantuan sosial kepada fakir miskin agar mereka juga dapat merasakan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Dan kesimpulannya, sholat Idul Fitri pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW pada 1 Syawal 2 Hijriah di Madinah sebagai ibadah baru yang penuh syukur atas Ramadan dan dimensi sosial yang luas. Sejak saat itu, ia menjadi sunnah yang dijaga oleh umat Islam seluruh dunia hingga hari ini.
Hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan salat Idul Fitri terdapat dalam beberapa riwayat. Salah satu hadis yang paling dikenal adalah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju tempat sholat lapangan. Hal pertama yang beliau lakukan adalah sholat. Kemudian beliau menghadap kepada jemaah yang duduk di saf-saf mereka. Lalu beliau memberikan nasihat dan peringatan kepada mereka. HR, Bukhari, dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat id di lapangan atau mushola. Sholat terlebih dahulu sebelum khutbah, memberikan nasihat setelah sholat. Haji Muhammad Yosutomo adalah seorang tokoh penting dalam dunia pariwisata dan perhotelan di Indonesia. Pada saat merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah, pada saat beliau ada di kota bersejarah Batavia yang merupakan pusat sejarah dan kebudayaan, kebahagiaannya semakin bertambah karena seluruh hotel berbintang yang ia dirikan mengadakan sholat Idul Fitri. Ini menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap nilai-nilai spiritual dan tradisi yang dipegang oleh masyarakat, serta usaha untuk menciptakan suasana yang harmonis dan penuh makna dalam perayaan hari raya. Acara salat Idul Fitri di hotel-hotel tersebut bukan hanya sekadar ritual keagamaan, tetapi juga mencerminkan integrasi antara dunia bisnis dan nilai-nilai agama. Hal ini menjadi contoh positif bagaimana sektor pariwisata dapat berkontribusi pada kehidupan spiritual masyarakat, terutama dalam momen-momen yang penting seperti Idul Fitri maupun Idul Adha. Keberadaan hotel-hotel yang mengadakan sholat ini dapat menjadi tempat berkumpul bagi masyarakat, memperkuat silaturahmi, dan mengingatkan kita akan pentingnya berbagi kebahagiaan dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri. Filosofi Islam dalam melaksanakan sholat Idul Fitri dapat dipahami melalui beberapa aspek penting yang meliputi antara lain. Sholat Idul Fitri dilaksanakan sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, termasuk keberhasilan menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Ini merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sholat Idul Fitri dilakukan secara berjamaah yang mencerminkan semangat persatuan umat Islam. Dengan berkumpul dalam satu tempat, umat menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari satu komunitas yang memiliki tujuan dan kepercayaan yang sama. Idul Fitri menandai akhir dari bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan pengampunan dan pembersihan jiwa. Melalui sholat ini, umat Islam diingatkan untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan, serta memulai lembaran baru dengan hati yang serba bersih. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Ini menunjukkan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang kurang mampu, dan mengajak semua orang untuk merasakan kebahagiaan Idul Fitri.
Salat Idul Fitri juga berfungsi sebagai pengingat bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara, semacam fata morgana. Umat Islam diajak untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah mati dengan meningkatkan ibadah dan amal perbuatan baik. Secara keseluruhan, salat Idul Fitri tidak hanya merupakan ritual ibadah, tetapi juga mengandung makna yang mendalam tentang kebersamaan, pengampunan, dan tanggung jawab sosial dalam komunitas Muslim. Hakikat sholat Idul Fitri adalah bentuk ibadah khusus yang disyariatkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas selesainya ibadah puasa Ramadan. Ibadah ini memiliki dimensi spiritual, sosial, dan syiar Islam yang kuat. Berikut adalah penjelasan hakikatnya. Sholat Idul Fitri merupakan syiar Islam yang besar yang dilaksanakan secara berjamaah di tempat terbuka, menunjukkan kekuatan ukhuwah, persaudaraan, dan persatuan umat Islam. Setelah sebulan penuh menjalankan puasa Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk bersyukur atas nikmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat Id adalah wujud rasa syukur itu, sebagaimana firman Allah, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya puasa Ramadan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah 185. Hari raya adalah momen saling memaafkan, mempererat hubungan antar manusia. Salat Id mengawali hari itu dengan ibadah, membersihkan hati dan jiwa dan kebencian serta kedengkian. Salat Id termasuk sunnah muakkadah, sangat dianjurkan menurut mayoritas ulama. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah menganggapnya wajib. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya selama hidupnya. Dengan melaksanakan sholat Id, umat Islam meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW, baik dari segi pelaksanaan, adab, mandi, memakai pakaian terbaik, bertakbir, dan lain sebagainya, hingga khutbah setelah selesai sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amin ya rabbal alamin.
سبحان الله بكرة وأصيلا لا مخلصين له الدين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami bangsa Indonesia, aku Pancasila, aku cinta Indonesia. Manakah harmoni? Allahu Akbar. Amin. Terima kasih.